Kita perbarui informasi terkait dengan kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2. Saat ini kita terhubung dengan Kasat Lantas Polresta Bogor, Kompol Yudiono. Selamat pagi Pak, bagaimana kronologi kecelakaan? Baik, selamat pagi Mas. Dilaporkan dari TKP, betul tadi sudah kita evakuasi baik kendaraan maupun korban. Untuk korban saat ini sudah berada di Rumah Sakit Umum Ciawi, dan untuk kendaraan juga sudah kami evakuasi ke tempat yang aman di luar tol. Demikian. Pak Yudi, mohon konfirmasi apakah terkait dengan para korban, bagaimana kondisinya saat ini, terkait dengan korban luka-luka, dan bagaimana penanganan di rumah sakit sementara? Baik, di lokasi di rumah sakit ada Kanit Gakum yang melaksanakan pendataan serta memastikan mendata yang meninggal dunia maupun yang kondisinya luka-luka. Pak Yudi, kalau dari hasil olah TKP yang Bapak mungkin terjun langsung juga di sana, apa temuannya Pak, dan apa kira-kira penyebab dari kecelakaan ini? Dari hasil kami di TKP, beberapa saksi menyampaikan bahwa si pengemudi ini hilang kendali pada saat masuk ke gate tol dan akhirnya menabrak kendaraan yang sedang mengantri untuk masuk ke tol. Demikian. Ketika mengantri di tol, apakah sudah ada pemantauan dari CCTV Bapak di gerbang tol ini dan untuk melihat terkait dengan kronologi kejadiannya? Sementara kami masih mengumpulkan bukti-bukti, data-data berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga, dan mudah-mudahan nanti bisa kami sampaikan kembali untuk hasilnya. Bapak, apakah terkait dengan evakuasi dari para kendaraan ini sudah dilakukan atau gerbang tol, dan berapa gerbang tol yang kini aktif dibuka untuk masyarakat lalu lalang? Untuk saat ini gerbang tol yang kita buka ada 4 gate tolnya, kemudian sisanya masih kita bersihkan puing-puingnya. Kemudian untuk kendaraan semua sudah dievakuasi, hanya tersisa mungkin material ataupun galon yang tersisa dari yang diangkut oleh truk tersebut, dan mudah-mudahan sampai pagi ini bisa bersih dan bisa kembali kita fungsikan untuk yang lainnya. Baik, Bapak, berarti untuk dari segi evakuasi sendiri masih terus dilakukan dari pukul 23.30, lalu temuannya pada 2.30 ada olah TKP. Bapak, berapa banyak mungkin personal yang diturunkan untuk dari Satlantas sendiri maupun dari Polresta Bogor, Bapak? Kami dari Satlantas ada 10 personil, kemudian dibantu juga oleh jajaran dari Polres Bogor Kabupaten, dan dibantu juga Jasa Marga dan instansi terkait. Keterangan dari warga, Bapak, ini mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan juga untuk melihat situasi ke depannya. Apakah sudah ada keterangan dari saksi yang ada di lokasi kejadian pun dari sopir, bagaimana Bapak? Untuk kondisi sopir sendiri masih belum sadar, jadi kami masih belum mendapatkan informasi dari sopir, dan dari beberapa warga juga masih kami datakan dulu, jadi mohon waktu mungkin kami sampaikan kembali nanti. Oke, baik Bapak, dari evakuasi dan juga dari mungkin melihat situasi dari truk ini yang memang pertama kali gitu melakukan kecelakaan beruntun ini, Bapak, apakah terdapat indikasi muatan berlebih dari truk ini, Bapak? Nanti kita akan kerjasama dengan Disub untuk mengecek apakah kendaraan tersebut overload. Demikian, Mas. Baik, Bapak, kalau dari pantauan dan juga pastinya dari keterangan saksi seperti itu, sebagaimana sudah saya tanyakan tadi, kronologi dari kecelakaan ini saat kejadian seperti apa, Bapak? Kondisi lalu lintasnya sepadat apa? Mungkin boleh dijelaskan, Bapak? Jadi pada saat kendaraan truk pembawa galon air mineral itu masuk ke gate tol kilometer 41 Ciawi, kemudian hilang kendali dan menabrak beberapa kendaraan yang sedang antri di pintu masuk gate tol Ciawi. Kemudian tempat terbakar dan 2 kendaraan lainnya yang tertabrak juga terbakar juga. Akhirnya terhenti di depan gate tol dan langsung dilakukan pemadaman oleh pihak damkar dibantu oleh Jasa Marga dan rekan-rekan dari kepolisian. Terus kemudian mengevakuasi korban dan membawa ke Rumah Sakit Umum Ciawi
serta mengevakuasi kendaraan yang terbakar ke tempat yang di luar tol. Demikian. Bapak, kami mendapatkan visual gitu, amatir dari warga yang melintas di sana. Ada beberapa visual api gitu Pak, dari mungkin bakaran dari kendaraan. Nah ini dari kendaraan terbakar sendiri ada berapa banyak Bapak? Dan apakah api ini menghantar seperti itu ke bagian bangunan dan juga gerbang tol? Untuk api sendiri itu dari 2 kendaraan, dari Avanza yang tertabrak, kemudian juga dari kendaraan yang menabrak juga sempat terbakar. Kemudian untuk gerbang tol tidak terjadi kebakaran dan hanya mengalami kerusakan karena tertabrak oleh truk tersebut. Demikian, Mas. Baik, berarti ada antrian di gerbang, berarti yang memang terdampak di satu pintu tol saja, seperti itu Bapak, dapat dipastikan? Atau melibatkan beberapa pintu tol? Sekarang pintu tol kemarin tadi sempat 3 gate tolnya kita buka, sekarang sudah bertambah 1 lagi jadi 4, dan sisanya masih pembersihan material. Mudah-mudahan bisa segera bersih dan bisa digunakan kembali, Mas. Baik, untuk korban dari kecelakaan ini sendiri Bapak, selain pengemudi, mungkin apakah ada petugas tol atau siapa saja Bapak, mungkin boleh disampaikan? Kalau korban yang dibawa ke rumah sakit semuanya adalah dari kendaraan yang tertabrak maupun dari pengemudi, kemudian dari pihak Jasa Marga atau di pihak Getol ada yang mengalami luka-luka tapi tidak terlalu parah, dan saat ini juga sudah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Baik Pak Yudi, mungkin ini terkait dengan keluarga yang menghubungi, apakah sudah ada upaya dari para pihak keluarga atau maupun kerabat dari para korban untuk menghubungi, lalu mereka harus apa Bapak, mungkin boleh imbauannya? Ya, untuk keluarga, apabila memang ada keluarganya terlibat kecelakaan di sini, silakan nanti menghubungi kami di Polresta Bogor Kota bagian Gakum atau kecelakaan, atau juga personil kami juga ada yang di rumah sakit untuk standby untuk mendata, dan saat ini juga sedang mendata untuk yang korban yang luka-luka dan sudah terdata semua. Terus kemudian yang meninggal dunia kita sedang melakukan upaya supaya bisa segera teridentifikasi. Nanti juga mungkin bekerjasama dengan Inavis untuk mengetahui nama-nama dari korban yang meninggal dunia. Pak, balik ke terkait dengan keramaian atau mungkin situasi sehari-hari dari gerbang tol Ciawi 2 ini Bapak, seberapa padat sebelumnya di hari biasa gitu ya, kalau kita melihat di hari Selasa seperti itu, bagaimana kepadatan biasanya Pak? Kalau kepadatan dari Ciawi menuju Jakarta masih padat, lancar dan normal, dalam artian tidak ada antrian yang cukup panjang. Namun mungkin untuk hari ini karena berkurangnya gate tol mungkin akan ada antrian, jadi mohon maaf kepada masyarakat, mudah-mudahan segera bisa terevakuasi semua, dalam artian material-material yang ada di sini serta gerbang tol bisa segera diperbaiki sehingga bisa berjalan normal kembali. Demikian Mas. Olah TKP nanti akan dilakukan sampai kapan Bapak? Apakah terdapat target khusus dari Satlantas Polresta Bogor? Betul, nanti kami akan bekerja sama dengan Polda Jabar serta dari Korlantas untuk memastikan dan melakukan olah TKP kembali sehingga bisa kami sampaikan kembali secara akurat. Demikian Mas. Baik, ini mungkin kami ingin mengetahui Bapak terkait dengan lalu lintas kembali yang ada di tol Ciawi 2 dari arah Ciawi menuju Jakarta maupun sebaliknya. Nah, biasa berapa banyak kendaraan Bapak? Apakah terdapat data khusus yang mungkin bisa dibagikan, dan juga terkait dengan keramaian di sana? Pastinya kan antrian kendaraan ini dari berapa gerbang tol Pak saat kejadian? Jadi apakah memang di satu tol ini lalu menabrak di satu jalur itu saja, atau terdampak sebenarnya? Terjadi mungkin di sana ada pergerakan kendaraan yang mengakibatkan 2 pintu tol seperti itu, Bapak mungkin? Untuk saat ini yang gerbang tol yang sekarang dilalui kan ada 4 gate tol yang bisa digunakan, dan sisanya ada 3 yang memang terdampak sehingga harus perbaikan dulu, dan mudah-mudahan dari pihak Jasa Marga bisa segera sehingga bisa digunakan kembali. Dan untuk arus lalu lintas untuk pagi ini masih
terpantau masih lancar. Dan mudah-mudahan menjelang pagi kami bisa menambah kembali untuk gate tolnya sehingga bisa mengurai kepadatan yang ada di wilayah gate tol ini. Demikian, Mas. Baik, terima kasih banyak kepada Kompol Yudi, Kasat Lantas Polresta Bogor atas waktunya. Semoga semuanya situasi dapat kembali kondusif seperti itu dan gerbang tol dapat kembali ke sesuai dengan fungsi normalnya. Terima kasih banyak, Pak Yudi. Terima kasih, Mas. Sama-sama, mohon doanya.